Hai, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semalam tidurnya nyenyak atau tidak? Nyenyak. Ada mimpi-mimpi indah mungkin? Oke. Terima kasih untuk kehadiran dari anak-anak yang mau bergabung dalam kelas saya hari ini ya. Sebelum kita mulai dari kegiatan pembelajaran, saya minta salah satu di antara kalian memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan. Dan teman-teman, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Sebelum berdoa, izinkan saya membawa doa ini dengan kata saya yang tidak anugerahkanlah dan terangkanlah pikiran kami, dan semoga pelajaran hari ini menjadi bekal masa depan kami. Amin. Doa selesai. Oke, terima kasih untuk Aure. Kita berikan. Baik, anak-anak, ketua kelasnya mana? Posisi kamu di mana? Halo. Ketua kelas. Iya, oke. Pak mau tanya kehadiran dari kelas kita hari ini, ada hadir semua atau ada yang tidak hadir? Berapa orang yang tidak hadir? 2 orang, mungkin bisa sampaikan. Atas nama siapa? Iya. Keterangannya apa? Sama siapa lagi? Baik Andira, keterangannya apa? Oke, aman. Berarti yang lainnya ready ya? Untuk mengukur bahwa kalian sudah siap dalam pembelajaran kita hari ini sebagai anak-anak bangsa Indonesia, mari kita semua berdiri dulu. Oke, sekarang berdiri. Saya meminta salah satu anak untuk pimpin kita untuk kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, Garuda Pancasila. Oke, silakan. Semuanya ikut nyanyi ya? Oke. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, berikan aplaus. Oke, baik. Anak-anak silakan duduk kembali ke posisinya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang adik-adik. Mungkin bisa lihat ke slide yang ada. Lihat pada LCD. Oke, silakan lihat pada slide yang ada. Materi kita hari ini tentang polinomial atau suku banyak. Nah, lebih intensnya akan kita pelajari tentang pengertian dan operasi aljabar pada polinomial. Bisa? Bisa. Di sana, polinomial atau suku banyak. Kita akan lebih mempelajari atau intensnya pada pengertian dan operasi aljabar pada polinomial. Pada kasus ini, sebelum kita masuk pada pembelajaran ini, Pak mau tanya dulu, adakah dari kalian yang masih mengingat tentang materi pembelajaran sebelumnya? Oke, Caca. Pembelajaran kita sebelumnya adalah bilangan kompleks.
bilangan kompleks. Berikan aplaus yang meriah untuk ada yang tahu bilangan kompleks itu apa? Wow, Caca lagi. Silakan Caca. Bilangan kompleks adalah bilangan yang terdiri atas penjumlahan dan pengurangan bilangan real dan bilangan imajiner. Berikan aplaus sekali lagi. Bilangan kompleks tadi sudah dikatakan bahwa penjumlahan antara bilangan real dan juga bilangan Imajiner. Nah, materi sebelumnya ini sebenarnya punya kaitan atau saling berkesinambungan antara materi terdahulu dan materi yang akan kita pelajari sekarang. Kalau bilangan kompleks tadi katanya ada penjumlahan antara bilangan imajiner dan juga bilangan real, ya toh? Jadi misalkan gini bentuknya 5 ditambah 2i. Oh, ini adalah bilangan kompleks. Kasus ini adik kita bisa gunakan dalam mempelajari materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Di sini kalian bisa lihat ada berapa suku di sini? Ada 2, berikan aplaus yang meriah. Karena tadi dari bilangan kompleks, ini yang namanya bilangan real. Kemudian yang ini adalah bilangan imajiner. Dalam kasus bilangan suku banyak atau polinomial pun demikian, kita akan mengklarifikasi, kita akan memisahkan antar tiap sukunya. Ada bilangan kompleks, ada bilangan real, dan juga ada bilangan imajiner. Yang nanti akan kita pelajari nanti tentang bilangan polinomial dalam hal ini suku banyak. Di situ juga akan dikategorikan dalam bentuk suku per suku. Bisa ya? Bisa. Untuk itu, terima kasih yang tadi sudah mengingatkan kembali atau flashback tentang pembelajaran kita sebelumnya, karena pembelajaran atau materi pada pertemuan sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Polinomial atau suku banyak, adik-adik, polinomial atau suku banyak itu memiliki pengertiannya terdiri dari beberapa suku yang memiliki pangkatnya itu selalu positif. Nah, kita lihat dulu sebelum mengarah pada situ, kita lihat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang akan diperoleh di sini itu adalah pada akhir fase peserta didik dapat melakukan operasi aritmetika pada polinomial, menentukan faktor polinomial, dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah. Nah, tujuan pembelajaran kita itu ialah peserta didik dapat memahami pengertian polinomial. Pengertian yang dimaksudkan definisi dari polinomial itu. Ya. Yang berikut, peserta didik dapat menentukan operasi aljabar pada polinomial. Operasi aljabar pada pertemuan ini kita hanya belajar untuk 3 operasi aljabar saja ya pada polinomial, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian pada polinomial. Itu sedikit gambaran tentang polinomial, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan pada slide yang ada pertanyaan pemantik di sana. Pemantik berarti identik dengan suatu yang memberikan suatu rangsangan atau semangat. Ngerti ini? Perhatikan di slide sana. Manakah dari bentuk berikut yang merupakan polinomial atau suku banyak? Ayo lihat sana. Ada A 2x dipangkatkan 3 ditambah 3x tambah 4 ditambah 5x dipangkatkan 4. Yang B ada 9x dipangkatkan 2 ditambah 7x dipangkatkan 3 kurang 2x tambah 3 ditambah 8 per x. Yang C 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 7 akar x tambah 2. Dan D 1,4x pangkat 4 kurang 2,7x pangkat 3 tambah 3,6x kurang 5. Nah, dari keempat bentuk ini, manakah yang merupakan polinomial atau suku banyak? Ada yang tahu? Oh, silakan. Aure, dari kelompok mana ini? Kelompok suka. Oke, ini kita langsung dalam bentuk kelompok karena sebelumnya sudah dibentuk pada pretest pertemuan sebelumnya, yaitu pada materi bilangan kompleks. Terima kasih untuk inisiatifnya sudah melakukan pembentukan kelompok sendiri.
Siapa kalian? Aku suka sama kamu. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Kita lanjut untuk Aure, silakan. Jawabannya A. Alasannya? Karena 2x pangkat 3 tambah 3x tambah 4 tambah 5x pangkat 4. Semua bilangannya positif dan tidak ada kurang. Oke, berikan aplaus untuk Aure. Ada lagi? Di sana pertanyaannya itu, manakah dari bentuk berikut yang merupakan polinomial atau suku banyak? Oh, silahkan. Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada lagi ya? Dalam pertanyaan pemantik ini? Pertanyaan pemantik. Oke, kita simpan pertanyaan pemantik ini ya. Oke, next. Kita lanjut. Perhatikan masalah kontekstual berikut. Masalah kontekstual itu artinya masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik perhatikan di sana. Kolah kamar mandi Andi berbentuk balok dengan panjang kolah adalah 2 desimeter lebih dari lebarnya, sedangkan tingginya 1 desimeter lebih dari lebarnya. Jika kolah tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang mampu ditampung adalah 120 liter. Bagaimana model matematikanya? Kolah, yang dimaksud kolah di sini anak-anak itu bak, ya, bak air mandi itu, bak air di dalam kita punya kamar mandi atau WC itu yang namanya kolah. Nah di sini dia punya keterangan, ada dia punya panjang, dia punya lebar, tingginya sudah ada keterangan. Sekarang diminta untuk kita buat dalam model matematikanya. Nah model matematikanya di sini, misalnya kita langsung x-nya sama dengan lebar kolah dan Vx atau volumenya, sehingga panjang x ditambah 2 dan tingginya sama dengan x ditambah 1. Volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena ini dalam bentuk apa tadi atas? Balok. Maka volumenya itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Next, volume atau Fx sama dengan x tambah 2 untuk panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi, yaitu x ditambah 1. Hasil perkalian, kalian lihat ini, perkalian ke dalam ada x tambah 2 dikali x dikali dengan x tambah 1, hasilnya adalah x pangkat 3 tambah 3x kuadrat ditambah dengan 2x. Nah, dari masalah kontekstual ini adik-adik, bentuk yang tadi ini x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 2x itu adalah merupakan bentuk konkret dari polinomial. Sudah ada gambaran kan tentang ini? Oh, jadi di sini kalau yang dalam bentuk pangkat-pangkat, kemudian kalau pangkatnya positif, dalam ada tergolong dalam variabel koefisien pangkat, dalam bentuk suku, oh itu berarti dia merupakan suatu polinomial. Baik. Dari pertanyaan pemantik dan juga dari masalah kontekstual, sekarang adik-adik kita masuk pada pengertian polinomial. Semuanya bisa lihat kan pada slide yang ada? Pengertian polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Atau dengan ketentuan begini adik, dia punya pangkat itu harus positif. Kalau ada yang memiliki pangkat negatif, maka bukan dikategorikan sebagai suatu polinomial. Nah, dari definisi ini kita kembalikan, tadi kita ada simpan pertanyaan pemantik gitu kan. Nah, dan sekarang kita kembali ke pertanyaan pemantik. Lihat sini. Tadi adik-adik belum sempat jawab. Oh, di situ ada hanya dijawabnya 2x pangkat 3 tambah 3x tambah 4 tambah 5x tambah 4. Sebenarnya masih ada lagi yang dikategorikan dalam polinomial. Apa? Nah, jawabannya itu adalah bagian D. Kalian lihat D ini? Sudah? Itu
Bagian koefisiennya ada 1,4, 2,7, dan juga 3,6. Itu merupakan suatu bilangan bulat. Kalian lihat di pangkat kan positif semua atau itu? Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 1. Dengan demikian bentuk itu juga merupakan bentuk dari bilangan polinomial atau suku bang. Nah Pak, kalau begitu yang B sama yang C bagaimana Pak? Oh yang B. Yang B itu karena ada salah satu suku di sini. Apa? 8 per X. Sama-sama lihat sini. 8 per X. Kalau kita ubah dalam bentuk linearnya akan menjadi 8 kali X pangkat min 1. Oh di sini memiliki pangkatnya negatif. Kalau memiliki pangkat negatif, dia bukan memenuhi lagi suatu syarat sebagai polinomial atau suku bang. Dengan demikian yang B itu bukan merupakan suku banyak atau polinomial. Kita lihat lagi yang C. C. Oh ada satu suku di situ dalam bentuk 7 akar X. 7 akar X. Dia dari definisinya, nah, dikatakan bahwa apa di situ? Membuat satu variabel berpangkat bulat positif. Sudah? Membuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, adik-adik lihat dari pernyataan pemantik. Dari situ ada 3x dipangkatkan 3 ditambah lagi dengan 5x kuadrat tambah 7 akar x ditambah 2. Di sini ini dalam bentuk akar, berarti dia bukan dikategorikan sebagai suatu pangkat bulat positif. Jadi sudah bisa kasih bedakan Pak ini? Oke, berarti pertanyaan pemantiknya tadi tidak disimpan lagi, melainkan sudah kelar ya? Oke, aplaus dulu. Oke, karena tadi kita sudah selesai untuk menjawab semua yang tadi belum kita jawab pada pertanyaan pemantik ya. Nah, sebelum kita lebih membahas tentang pengertian dari polinomial itu, semuanya berdiri dulu. Yuk kita mulai hand speaking. Oke, sama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Oke, berikan aplaus. Silakan duduk. Dari pengertian kita lihat bentuk umumnya adik. Bentuk umumnya itu perhatikan kotak kuning yang ada. Di situ dikatakan ini bentuk umum artinya sesuatu yang sudah paten untuk kita gunakan. Paten itu artinya sesuatu yang sudah lazim, sudah umum untuk diterangkan ya. Nah, lihat sini. ANX pangkat N ditambah AN kurang 1 X dipangkatkan N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X dipangkatkan dengan ditambah 2, kemudian ditambah lagi A2X kuadrat tambah A1X tambah A0. Nah, di sini dengan N merupakan bilangan bulat positif, AN tidak boleh sama dengan 0. Sudah? Dia punya syarat yaitu adalah AN-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Adik-adik perhatikan di sini. Dia punya keterangan AN kurang 1, kemudian AN kurang 2, dan seterusnya A2 A1 merupakan bilangan real dan merupakan koefisien polinomial. Artinya begini, anak. Kalau dia yang ada di samping kiri dari variabel itu merupakan koefisien yang ada di atas dari variabel itu merupakan pangkat. Sudah jelas ini? Sudah. Oke. Untuk itu lebih memahami lagi, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal ini dia masih ada kaitan dengan pertanyaan pemantik yang tadi. Adik-adik perhatikan di sana. Manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Oke, silakan kelompok mana yang mau jawab? Iya, aku. Silakan. Jadi bentuk polinomial itu ada di A. Di A. X kuadrat, ada X 2 kuadrat tambah 3X tambah 5 tambah 4X kuadrat. Oke, berikan aplaus dulu. Ada lagi yang merupakan bentuk polinomial? Oke, silakan.
besar suaranya? Di C. Alasannya? Oke, dia memiliki apa itu? Pangkat positif. Berikan aplaus lagi. Perhatikan lihat sini bahwa yang B itu bukan merupakan polinomial dikarenakan memiliki pangkat negatif dan juga memiliki pangkat A. Kemudian B. Oke, aman. Selanjutnya ini ada pembahasannya. Kalau tadi langsung menjawab dan itu sangat bagus. Penjelasannya lebih rincinya ada di sini. Berikut, perhatikan contoh soal 2 yang ada. Susun suku banyak 5x tambah 7 tambah x pangkat 4 kurang 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Kemudian nyatakan suku berikut koefisiennya, derajat dan juga konstanta. Adik-adik perhatikan pada contoh yang ada. Contoh yang ada lihat situ. Suku banyak fx sama dengan 5x tambah 7 ditambah x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Dalam pangkat turun yang dimaksudkan itu adalah kita susun dari pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Pangkat tertinggi. Nah, di sini kalian lihat pangkat tertinggi dari polinomial ini berapa? Pangkat berapa? 4. Pangkat tertinggi. Kalian bilang oh x pangkat 4 itu adalah derajatnya. Jadi polinomial ini dia berderajat berapa? Berderajat 4. Karena dia memiliki pangkat tertingginya 4, otomatis dia berderajat 4. Nah, suku-suku untuk fx beserta koefisiennya kalian lihat. Kalau fx di sini koefisiennya berapa? 1. Kemudian lihat lagi untuk yang negatif 6x pangkat 3 koefisiennya berapa? 5. Kemudian lihat lagi untuk suku 0x kuadrat dengan koefisiennya berapa? 0. Suku 5x dengan koefisiennya 5. Sedangkan untuk konstantanya adalah 7. Yang berikut, suku dengan pangkat variabel paling tinggi adalah suku x pangkat 4. Jadi fx merupakan suku banyak berderajat 4 dan juga konstantanya adalah 7. Yang berikut adik-adik, karena tadi tentang karakteristik dari suatu polinomial kalian sudah tahu, baik itu dia punya pengertian atau definisi, baik itu ciri khas dari polinomial sudah kalian pahami. Sekarang kita lanjut pada bagian yang berikut tentang operasi aljabar pada polinomial. Operasi aljabar pada polinomial anak-anak. Operasi aljabar pada polinomial di sini ada memuat sifat distributif, sifat asosiatif, dan juga sifat komutatif yang memungkinkan terjadi dalam operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan juga operasi perkalian. Kita lihat untuk operasi aljabar yang pertama pada suku banyak atau polinomial itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Jadi gini, kalau dia punya pangkatnya itu sama, misalkan kalau pangkat 3, kemudian yang satu lagi dia juga memiliki pangkat 3, otomatis yang kita jumlahkan atau kita kurangkan itu adalah koefisiennya. Kalau dia tidak memiliki pangkat yang sama, berarti ditulis kembali saja dua-duanya. Tetapi kalau masing-masing untuk fungsi itu ada memiliki pangkat yang sama, maka kalau suruh hanya kita tambah, berarti koefisiennya kita tambah. Pangkatnya tetap. Kalau suruh hanya kita kurang, berarti koefisiennya kita kurang. Sedangkan pangkatnya juga bertambah. Lebih jelasnya perhatikan pada contoh soal yang ada. Contoh soal di sini kan, diketahui polinomial px sama dengan 6x dipangkatkan 3 dikurangi 8x kuadrat tambah 7x ditambah 10. Itu merupakan suatu fungsi yang pertama. Yang kedua, x-nya 10x dipangkatkan 2 ditambah 11x kurang 13. Nah, saya mau tanya dulu, kalau untuk fungsi px ini kira-kira dia berderajat berapa? Berderajat? Iya. Oke, berikan aplaus untuk kamu.
polinomial itu memiliki pangkat tertingginya 3. Pada bilangan kompleks ada bilangan real dan juga ada bilangan imajiner. Yang nanti akan kita pelajari nanti tentang bilangan polinomial dalam hal ini suku banyak. Di situ juga akan dikategorikan dalam bentuk suku per suku. Bisa ya? Bisa. Untuk itu terima kasih yang tadi sudah mengingatkan kembali atau flashback tentang pembelajaran kita sebelumnya, karena pembelajaran atau materi pada pertemuan sebelumnya itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari. Polinomial atau suku banyak, adik-adik, polinomial atau suku banyak itu memiliki pengertiannya terdiri dari beberapa suku yang memiliki pangkatnya itu selalu positif. Nah, kita lihat dulu sebelum mengarah pada situ, kita lihat capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran yang akan diperoleh di sini itu adalah pada akhir fase peserta didik dapat melakukan operasi aritmetika pada polinomial, menentukan faktor polinomial, dan menggunakan identitas polinomial untuk menyelesaikan masalah. Tujuan pembelajaran kita itu ialah peserta didik dapat memahami pengertian polinomial. Pengertian yang dimaksudkan definisi dari polinomial itu. Yang berikut, peserta didik dapat menentukan operasi aljabar pada polinomial. Operasi aljabar pada pertemuan ini kita hanya belajar untuk 3 operasi aljabar saja pada polinomial, yaitu untuk penjumlahan, pengurangan, dan juga perkalian pada polinomial. Itu sedikit gambaran tentang polinomial, tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan pada slide yang ada pertanyaan pemantik di sana. Pemantik berarti identik dengan suatu yang memberikan suatu rangsangan atau semangat. Ngerti ini? Perhatikan di slide sana. Manakah dari bentuk berikut yang merupakan polinomial atau suku banyak? Ayo lihat sana. Ada A 2x dipangkatkan 3 ditambah 3x tambah 4 ditambah 5x dipangkatkan 4. Yang B ada 9x dipangkatkan 2 ditambah 7x dipangkatkan 3 kurang 2x tambah 3 ditambah 8 per x. Yang C 3x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 7 akar x tambah 2. Dan D 1,4x pangkat 4 kurang 2,7x pangkat 3 tambah 3,6x kurang 5. Nah, dari keempat bentuk ini, manakah yang merupakan polinomial atau suku banyak? Ada yang tahu? Oh, silakan. Aure, dari kelompok mana ini? Kelompok suka. Oke, ini kita langsung dalam bentuk kelompok karena sebelumnya sudah dibentuk pada pretest pertemuan sebelumnya, yaitu pada materi bilangan kompleks. Terima kasih untuk inisiatifnya sudah melakukan pembentukan kelompok sendiri. Siapa kalian? Aku suka sama kamu. Oke, terima kasih, berikan aplaus. Kita lanjut untuk Aure, silakan. Jawabannya A. Alasannya? Karena 2x pangkat 3 tambah 3x tambah 4 tambah 5x pangkat 4. Semua bilangannya positif dan tidak ada kurang. Oke, berikan aplaus. Ada lagi? Di sana pertanyaannya itu, manakah dari bentuk berikut yang merupakan polinomial atau suku banyak? Oh, silakan. Ada lagi dari kelompok lain? Tidak ada lagi kah? Dalam pertanyaan pemantik ini? Pertanyaan pemantik. Oke, kita simpan pertanyaan pemantik ini ya. Oke, next. Kita lanjut. Perhatikan masalah kontekstual berikut. Masalah kontekstual itu artinya masalah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari. Jadi adik perhatikan di sana.
kolah kamar mandi Andi berbentuk balok dengan panjang kolah adalah 2 desimeter lebih dari lebarnya, sedangkan tingginya 1 desimeter lebih dari lebarnya. Jika kolah tersebut diisi air hingga penuh, volume air yang mampu ditampung adalah 120 liter. Bagaimana model matematikanya? Kolah, yang dimaksud kolah di sini anak-anak itu bak, bak air mandi itu, bak air di dalam kita punya kamar mandi atau WC itu yang namanya kolah. Nah di sini dia punya keterangan, ada dia punya panjang, dia punya lebar, tingginya sudah ada keterangan. Sekarang diminta untuk kita buat dalam model matematikanya. Nah model matematikanya di sini, misalnya kita langsung X-nya sama dengan lebar kolah dan Vx atau volumenya, sehingga panjang X ditambah 2 dan tingginya sama dengan X ditambah 1. Volume itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Karena ini dalam bentuk apa tadi atas? Balok. Maka volumenya itu sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Next, volume atau Fx sama dengan X tambah 2 untuk panjang dikali dengan lebar dikali dengan tinggi, yaitu X ditambah 1. Hasil perkalian, kalian lihat ini, perkalian ke dalam ada X tambah 2 dikali X dikali dengan X tambah 1, hasilnya adalah X pangkat 3 tambah 3X kuadrat ditambah dengan 2. Nah, dari masalah kontekstual ini adik-adik, bentuk yang tadi ini X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat ditambah 2X itu adalah merupakan bentuk konkret dari polinomial. Sudah ada gambaran kan tentang ini? Oh, jadi di sini kalau yang dalam bentuk pangkat-pangkat, kemudian kalau pangkatnya positif, dalam ada tergolong dalam variabel koefisien pangkat, dalam bentuk suku, oh itu berarti dia merupakan suatu polinomial. Baik, dari pertanyaan pemantik dan juga dari masalah kontekstual, sekarang adik-adik kita masuk pada pengertian polinomial. Semuanya bisa lihat kan pada slide yang ada? Pengertian polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk aljabar yang terdiri atas beberapa suku dan memuat satu variabel berpangkat bulat positif. Atau dengan ketentuan begini adik, dia punya pangkat itu harus positif. Kalau ada yang memiliki pangkat negatif, maka bukan dikategorikan sebagai suatu polinomial. Nah, dari definisi ini kita kembali, kan tadi kita ada simpan pertanyaan pemantik gitu ya. Nah, dan sekarang kita kembali ke pertanyaan pemantik. Lihat sini. Tadi adik-adik belum sempat jawab. Oh, di situ ada hanya dijawabnya 2x pangkat 3 tambah 3x tambah 4 tambah 5x pangkat 4. Sebenarnya masih ada lagi yang dikategorikan dalam polinomial. Apa? Nah, jawabannya itu adalah bagian D. Kalian lihat D ini? Sudah? Itu bagian koefisiennya ada 1,4, 2,7 dan juga 3,6. Itu merupakan suatu bilangan bulat. Kalian lihat yang pangkat kan positif semua atau itu? Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 1. Dengan demikian bentuk itu juga merupakan bentuk dari bilangan polinomial atau suku banyak. Nah Pak, kalau begitu yang B sama yang C bagaimana Pak? Oh, yang B. Yang B itu karena ada salah satu suku di sini. Apa? 8 per X. Sama-sama lihat sini. 8 per X. Kalau kita ubah dalam bentuk linearnya akan menjadi 8 kali X pangkat min 1. Oh, di sini memiliki pangkatnya negatif. Kalau memiliki pangkat negatif, dia bukan memenuhi lagi suatu syarat sebagai polinomial atau suku banyak. Dengan demikian yang B itu bukan merupakan suku banyak atau polinomial. Kita lihat lagi yang C. C. Oh, ada satu suku di situ dalam bentuk 7 akar X. 7 akar X. Dia dari definisinya, nah, dikatakan bahwa apa di situ? Membuat satu variabel berpangkat bulat positif. Sudah?
membuat satu variabel berpangkat bulat positif. Nah, adik-adik lihat dari pernyataan pemantik. Dari situ ada 3x dipangkatkan 3 ditambah lagi dengan 5x kuadrat tambah 7 akar x ditambah 2. Di sini ini dalam bentuk akar, berarti dia bukan dikategorikan sebagai suatu pangkat bulat positif. Jadi sudah bisa kasih bedakan Pak ini. Oke, berarti pertanyaan pemantiknya tadi tidak disimpan lagi, melainkan sudah kelar ya? Ya. Aplaus dulu. Stop dulu. Oke, karena tadi kita sudah selesai untuk menjawab semua yang tadi belum kita jawab pada pertanyaan pemantik ya. Nah, sebelum kita lebih membahas tentang pengertian dari polinomial itu, semuanya berdiri dulu. Yuk kita mulai hand speaking. Oke, sama-sama. Tepuk semangat. Oke, berikan aplaus. Silakan duduk. Dari pengertian kita lihat bentuk umumnya ini. Bentuk umumnya itu perhatikan kotak kuning yang ada. Di situ dikatakan ini bentuk umum, artinya sesuatu yang sudah paten untuk kita gunakan. Paten itu artinya sesuatu yang sudah lazim, sudah umum untuk diterangkan ya. Nah, lihat sini. ANX pangkat N ditambah AN kurang 1 X dipangkatkan N kurang 1 ditambah AN kurang 2 X dipangkatkan dengan ditambah 2, kemudian ditambah lagi A2X kuadrat tambah A1X tambah A0. Nah, di sini dengan N merupakan bilangan bulat positif, AN tidak boleh sama dengan 0. Sudah? Dia punya syaratnya itu adalah AN-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Adik-adik perhatikan sini. Dia punya keterangan AN kurang 1, kemudian AN kurang 2, dan seterusnya A2, A1 merupakan bilangan real dan merupakan koefisien polinomial. Artinya begini, anak. Kalau dia yang ada di samping kiri dari variabel itu merupakan koefisien yang ada di atas dari variabel itu merupakan pangkat. Sudah jelas ini? Sudah. Oke. Untuk itu lebih memahami lagi, kita masuk pada contoh soal. Contoh soal ini dia masih ada kaitan dengan pertanyaan pemantik yang tadi. Adik-adik perhatikan di sana. Manakah bentuk berikut yang merupakan polinomial? Oke, silakan kelompok mana yang mau jawab? Iya, aku. Silakan. Jadi bentuk polinomial itu ada di K. Di A. 6x kuadrat tambah 3x tambah 5 tambah 4x kuadrat. Oke, berikan aplaus dulu. Ada lagi yang merupakan bentuk polinomial? Oke, silakan. Besar suaranya. Di C, alasannya? Oke, dia memiliki apa itu? Pangkat positif. Berikan aplaus lagi. Berarti lihat sini bahwa yang B itu bukan merupakan polinomial dikarenakan memiliki pangkat negatif dan juga memiliki pangkat A dan B. Oke, aman. Selanjutnya ini ada pembahasannya. Kalau tadi langsung menjawab dan itu sangat bagus. Penjelasannya lebih rincinya ada di sini. Berikut perhatikan contoh soal 2 yang ada. Susun suku banyak 5x tambah 7 tambah x pangkat 4 kurang 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Kemudian nyatakan suku berikut koefisiennya, derajat dan juga konstantan.
Adik-adik perhatikan pada contoh yang ada. Contoh yang ada lihat situ. Suku banyak fx sama dengan 5x tambah 7 ditambah x pangkat 4 ditambah 6x pangkat 3 dalam pangkat turun. Dalam pangkat turun yang dimaksudkan itu adalah kita susun dari pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Pangkat tertinggi. Nah, di sini kalian lihat pangkat tertinggi dari polinomial ini berapa? Pangkat berapa? 4. Pangkat tertinggi. Kalian bilang oh x pangkat 4 itu adalah derajatnya. Jadi polinomial ini dia berderajat berapa? Berderajat 4. Karena dia memiliki pangkat tertingginya 4, otomatis dia berderajat 4. Nah, suku-suku untuk fx beserta koefisiennya kalian lihat. Kalau fx di sini koefisiennya berapa? 1. Kemudian lihat lagi untuk yang negatif 6x pangkat 3 koefisiennya berapa? 5. Kemudian lihat lagi untuk suku 0x kuadrat dengan koefisiennya berapa? 0. Suku 5x dengan koefisiennya 5. Sedangkan untuk konstantanya adalah 7. Yang berikut, suku dengan pangkat variabel paling tinggi adalah suku x pangkat 4. Jadi fx merupakan suku banyak berderajat 4 dan juga konstantanya adalah 7. Yang berikut adik-adik, karena tadi tentang karakteristik dari suatu polinomial kalian sudah tahu, baik itu dia punya pengertian atau definisi, baik itu ciri khas dari polinomial sudah kalian pahami. Sekarang kita lanjut pada bagian yang berikut tentang operasi aljabar pada polinomial. Operasi aljabar pada polinomial anak-anak. Operasi aljabar pada polinomial di sini ada membuat sifat distributif, sifat asosiatif, dan juga sifat komutatif yang memungkinkan terjadi dalam operasi penjumlahan, operasi pengurangan, dan juga operasi perkalian. Kita lihat untuk operasi aljabar yang pertama pada suku banyak atau polinomial itu tentang penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan polinomial dilakukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan antar koefisien suku-suku sejenis. Suku-suku sejenis yaitu suku-suku yang mempunyai variabel berpangkat sama. Jadi gini, kalau dia punya pangkatnya itu sama, misalkan kalau pangkat 3, kemudian yang satu lagi dia juga memiliki pangkat 3, otomatis yang kita jumlah atau kita kurangkan itu adalah koefisiennya. Kalau dia tidak memiliki pangkat yang sama, berarti ditulis kembali saja dua-duanya. Tetapi kalau masing-masing untuk fungsi itu ada memiliki pangkat yang sama, maka kalau suruhannya kita tambah, berarti koefisiennya kita tambah. Pangkatnya tetap. Kalau suruhannya kita kurang, berarti koefisiennya kita kurang. Sedangkan pangkatnya juga bertambah. Lebih jelasnya perhatikan pada contoh soal yang ada. Contoh soal di sini kan, diketahui polinomial px sama dengan 6x dipangkatkan 3 dikurangi 8x kuadrat tambah 7x ditambah 10. Itu merupakan suatu fungsi yang pertama. Yang kedua, x-nya 10x dipangkatkan 2 ditambah 11x kurang 13. Nah, saya mau tanya dulu, kalau untuk fungsi px ini kira-kira dia berderajat berapa? Berderajat? Iya. Berikan aplaus untuk kami. Berarti kalian sudah paham bahwa polinomial itu memiliki pangkat tertingginya 3. Jadi anak-anak untuk bentuk yang ada di sini diketahui px dan qx-nya itu kalian tadi sudah sebutkan bahwa memiliki derajatnya itu untuk px pangkat 3, kemudian qx-nya berderajat 2. Sekarang untuk alternatif penyelesaiannya itu adik-adik cukup lihat saja bahwa kalau dia memiliki derajatnya sama atau pangkatnya sama, maka yang dijumlahkan atau yang dikurangkan adalah koefisien. Jadi untuk yang pengurangan adik-adik perhatikan pada slide yang ada. Yang kita kurangkan di situ adalah koefisien-koefisiennya saja. Sedangkan untuk perkalian masih ingat aturan bilangan berpangkat? Apabila dalam bentuk A dipangkatkan N dikali A dipangkatkan N, maka pangkatnya dijumlah A dipangkatkan N. Ini juga bentuk ini juga berlaku untuk operasi polinomial atau suku banyak. Untuk perkalian
halnya seperti itu. Kalau perkalian berarti pangkatnya nanti dijumlahkan. Oke, sekian penjelasannya. Mungkin ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan. Dia ke sana. Dia sana buat tadi. Selanjutnya itu adalah kita, karena kalian sudah dalam bentuk kelompok yang menyesuaikan dari pretest sebelumnya pada materi dan kompleks, maka untuk mengukur kemampuan kalian di sini Pak akan memberikan beberapa soal untuk bisa kalian kerjakan secara kelompok atau tim. Mana kelompok aku? Suka? Sama? Kamu? Kalian perhatikan pada LKPD yang ada di situ, bolak-balik. Nah, bolak-balik. LKPD-nya bolak-balik ya soalnya. Jadi, oke, selamat bekerja. Nanti bisa disusun sesuai dengan pernyataannya ada di situ. Kalau dia minta kalau susun dari pangkat yang tertinggi ke terendah, silakan. Ada dia punya kolom memang kan di situ? Ada. Oke, baik, untuk yang ini nanti dilihat diurutkan dari memiliki pangkat tertinggi ke pangkat yang terendah. Kalau ada kesulitan dalam timnya, dalam kelompoknya, boleh bertanya ya. Tapi sebatas pertanyaan yang simpel-simpel saja, tidak mungkin kalau bertanya saya yang memberikan jawaban semua. Oke, selamat bekerja.
Ada yang mau bertanya lagi? Oke, jadi nanti pada saat presentasinya itu kalian selesaikan sesuai persis yang ada pada NKPD ya. Nah, tanya di situ pertanyaan kalau diminta, nanti penjelasannya juga kalian menyesuaikan seperti yang ada pada LKPD kalian. Oke, mana hasilnya? Ya. Oke, lanjut untuk yang lain. Kelompoknya. Oke. Iya. Baik. Kelompoknya kamu semangat ya, dengan tim selesaikan ya. Oke, aturannya sama kelompok sama, silakan selesaikannya. Lihat, kalau suruh hanya itu ditanya koefisien, berarti lihat saja koefisien. Kalau ditanya konstanta, maka lihat saja konstanta. Kalau ditanya dalam derajat, berarti pangkat tertinggi dari polinomial itu apa? Berapa? Oke, semangat.
Suka? Ready. Sama? Ready. Kamu? Ready. Oke, pada LKPD yang ada, silakan yang mau mempresentasikan hasil diskusinya dipersilakan. Tetapi sebelum kita masuk pada sesi untuk presentasi, adik-adik kita ice breaking bersama. Jika maka siap? Siap. Oke, silakan. Kelas A. Siap. Oke, yang mau mungkin silakan. Oh, ini sudah berdiri, silakan. Jika keinginan gua adalah pergi, Jika keinginan pada pergi, ya siapa yang mau jawab langsung disambar. Oke, silakan. Maka aku akan bergabung dan selalu dipercaya. Masih ada lagi? Efeknya jika maka. Oke, Nona silakan. jika suatu saat nanti datang berdiri lebih pelaminan, Asik. Siapa yang mau jawab? Wow. Karena kita akan jadi orang yang paling baik. Oke, terima kasih. Silakan untuk kelompok mana nih? Ada aku suka sama kamu. Kelompok mana kira-kira yang mau presentasi? Silakan. Ya, silakan. Spidolnya ada di sini, silakan. Mau presentasikan untuk ditulis juga boleh. Oke. Silakan. Ya, ini spidolnya. Silakan. Mulai sudah. Baik, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok Suka akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk Baik, saya akan menjelaskan suatu fungsi polinomial adalah Px sama dengan 7x kurang 5x pangkat 2 tambah 3 tambah x pangkat 3. Bentuk standar dari fungsi polinomial tersebut adalah x pangkat 3 kurang 5x kuadrat tambah 7x tambah 3. Ini adalah bentuk standar dari fungsi polinomial. Terus derajat dari fungsi polinomial tersebut adalah 3. Itu adalah derajat fungsi dari polinomial. 3 karena pangkat tertinggi dari polinomial tersebut adalah 3. Ya, teman-teman yang lain mungkin bisa bergeser supaya materi bisa. Terus koefisien dari Ya. koefisien dari x pangkat 3 Semuanya perhatikan. adalah 1. Terus koefisien dari x kuadrat itu adalah -5, dan yang x itu adalah 7. Suku tetapnya adalah 3.
Baik, ini dari penjelasan yang nomor 1. Kepada pembawa materi yang nomor 2, silakan. Baik, saya akan menjelaskan nomor 2. Diketahui fx sama dengan 6x pangkat 3 kurang 8x kuadrat tambah 7x tambah 10. Dan yang kedua adalah gx sama dengan 10x kuadrat tambah 11x kurang 3. Nah, setelah ini yang pertama adalah metode operasi penjumlahan. Sebelum itu, kita akan mengelompokkan pangkat-pangkat yang sama, di mana ada pangkat-pangkat yang sama, di mana ada x kuadrat, ada x, dan ada 10 dan 3 yang sebagai konstanta. Dan 6x pangkat 3 ini pasangannya tetap ada, yaitu akan menjadi 0x pangkat 3 tambah 10x pangkat 2 tambah 11x kurang 3. Metode penjumlahannya, kita tinggal jumlahkan saja mana yang sama. Seperti 6x tambah 0, min 8 tambah dengan 10, 7 tambah dengan 11, dan 10 ditambah dengan min 3. Kita tulis saja fx ditambah gx sama dengan 6 ditambah dengan 0 ditambah min 8 Setelah ini kita tinggal tambah seperti biasa saja. 6 tambah 0 sama dengan 6x. Ini min 8 tambah 10 sama dengan 2. Lalu 7 ditambah 11 sama dengan 18. 10 ditambah min 3. Nah, di sini ada tanda yang berbeda, di mana plus dan minus. Jika kita kali plus dan minus, hasilnya adalah minus, sehingga 10 kurang 3 sama dengan 7. Hasil dari operasi penjumlahan adalah ini. Yang kedua adalah operasi kurangan. Untuk operasi pengurangan sama dengan operasi penjumlahan. Kita kelompokkan saja seperti biasa. Dengan tanda yang berbeda, dia mengurangkan kembali bilangan-bilangan tersebut. Di mana? Baik. Kita kurangkan saja. Nah, setelah ini kita tinggal kurangkan seperti biasa, di mana 6 kurang 0 sama dengan 6, dengan ini. Tambah min 8 kurang 10, hasilnya min 18. 7 dikurang 11 sama dengan min 4. Dan 10 kurang min 3. Nah, di sini ada tanda yang sama, yaitu min dan min. Min kali min hasilnya positif, sehingga 10 tambah 3 sama dengan 13. Positif 13.
Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, silakan. Ya. Baik, saya dari kelompok aku ingin memberikan pertanyaan di bagian sifat operasi order pada suku banyak di penyelesaian Gx. Kenapa bisa muncul 0x pangkat 3? Teman kalian bertanya bagaimana bisa munculnya 0x pangkat 3 di sini? Karena dari setiap bilangan ini harus ada pasangannya, di mana kan di sini ada min 8 dan 10, ada 7 dan 11, dan ada 10 dan min 3. Nah di sini sedangkan 6x3 ini sendiri depannya kosong, sehingga kita tinggal tambah saja 0x pangkat 3 agar dapat dioperasikan sama-sama ini. Apakah jelas? Jelas. Oke, berikan aplaus dulu. Baik, sekian presentasi dari kami. Hidup kesekian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mungkin dari kelompok lain yang mau lanjutkan untuk presentasi, silakan. Oke, selanjutnya untuk kelompok berikut, yang mana yang mau presentasi? Oke, kelompok aku, silakan. Kelompok aku, silakan maju. Kelompok aku, mungkin bersihkan dulu papannya, orang. Kelompok aku. Ya, silakan cepat. Oke, yang lain perhatikan ke papan. Yang lain silakan. Kalian punya teman ini ambil yang operasi perkalian. Operasi perkalian. Spidolnya kurang jelas, pakai spidol yang lain. Ada berapa spidol? Silakan. Ada berapa spidol? Nah.
diangkat. Baik, selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok aku akan mempresentasikan hasil kerja kami. Kepada jelas saya persilakan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang operasi perkalian, yaitu operasi perkalian fx kali bx. Perlu kita ketahui, suku fx adalah 6x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 tambah 7x tambah 10 dikalikan dengan 10x pangkat 2 tambah 11x kurang 3. Jadi cara pertama, perkaliannya kita menggunakan perkalian pelangi, di mana suku yang berada di kiri akan kita kali masukkan dengan suku yang berada di kanan. Melainkan adalah suku gx. Jadi 6x pangkat 3 kita kali masukkan dengan suku gx, yaitu 6x pangkat 3 kali 10x pangkat 2, yaitu 60x pangkat 5. Pangkat 5 ini didapatkan dari 3 tambah 2, Semuanya perhatikan. pada perkalian pangkatnya itu dijumlahkan. Dan yang kedua tambah 6 kali 11 sama dengan 66 pangkat 4 kurang 6 kali 3 sama dengan 18 pangkat 3. Sekarang suku 8 dikalikan dengan suku gx. 8 kali 10 sama dengan 8x pangkat 4, karena pangkat 2 tambah pangkat 2 sama dengan pangkat 4 kurang 8 kali 11 sama dengan 8x pangkat 3 tambah 8 kali min 3 sama dengan positif 4x pangkat 2 ditambah dengan positif 7 dikalikan dengan suku bx. 7 kali 10 sama dengan 70 pangkat min 3 pangkat 3. 7 kali 11 sama dengan 77x pangkat 2, dan 7x dikalikan dengan min 3 sama dengan 21x. Sekarang positif 10 dikalikan dengan gx. 10 dikali 10 x pangkat 2 sama dengan 100x pangkat 2 tambah 10 dikali 11x sama dengan 110x, dan 10 dikali min 3 sama dengan min 30. Di sini kita akan menjumlahkan dengan melihat pangkat yang sama, dan bisa dilihat dengan hasilnya, yaitu 60x pangkat 5 kurang 14x pangkat 4 kurang 36x pangkat 3 tambah 201x pangkat 2 tambah 89x kurang 30. Jadi hasil dari fx kali bx adalah 60x pangkat 5 kurang 14x pangkat 4 kurang 36x pangkat 3 tambah 201x pangkat 2 tambah 89x kurang 30. Baik, jika ada pertanyaan, saran dan kritik, waktu dan kesempatan kami berikan. Pas. Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada. Oke, kita berikan aplaus sekali lagi untuk Selamat dan terima kasih. Oke, ada sedikit penambahan kecil ya untuk penjelasan pada kelompok aku, di mana adik-adik itu perlu harus menjelaskannya. Sebab kalau dia bernilai negatif, maka dia negatif. Apabila dia bernilai positif, maka otomatis dia selalu bernilai positif. Jadi konsepnya itu, mana videonya? Bisa saya minta pada satu? Oke, terima kasih. Ya.
Dari sini ada sedikit yang harus saya berikan sebagai tambahan untuk baik itu operasi penjumlahan, pengurangan dan juga perkalian pada polinomial, yaitu tentang perkalian antar tanda operasi, di mana kalau plus, videonya ini plus, kalau kita kali dengan plus, maka hasilnya itu juga otomatis plus. Kalau plus kita kali dengan negatif, hasilnya itu adalah negatif. Kalau negatif kita kali dengan plus, hasilnya adalah negatif. Kalau negatif kita kali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Ibaratnya gini, plus 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 plus, min 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 plus min 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 plus. Bisa kan? Oke. Dari presentasi dari kelompok aku suka sama kamu, di sini kita bisa memberikan suatu kesimpulan tentang kegiatan pembelajaran untuk pemahaman materi, operasi penjumlahan dan pengurangan serta perkalian pada polinomial, bahwa operasi penjumlahan atau pengurangan maupun perkalian bisa kita lakukan apabila memiliki pangkatnya sama. Pangkatnya sama baru kita bisa melihat kita jumlahkan atau kita kurangkan pada bagian koefisien. Sedangkan untuk perkalian polinomial kita jumlahkan saja dia punya pangkat, dan koefisiennya telah kita kali. Oke, selanjutnya untuk mengukur lagi tingkat pemahaman peserta didik atau anak-anak, akan kita lakukan yang namanya post test. Ya. Sudah ready? Sudah ready. Oke, kalau begitu kita langsung saja pada post test yang ada. Kelompok aku, kelompok kamu, kelompok suka, kelompok sama, kelompok suka. Oke, silakan perhatikan post test yang ada. Itu ada beberapa soal, sabar saya artikan. Post test yang ada di situ, silakan perhatikan pada LKPD post test yang saya bagikan. Adik-adik bersama dengan tim kalian atau kelompok kalian itu silakan mengerjakan 4 soal yang ada di situ. Waktunya dimulai dari sekarang. Jika pada proses ini yang kurang bisa membaca soal yang pada LKPD itu, silakan ajukan tangan biar Pak juga lengkap ya. Dimohon untuk semuanya bisa kerjasama. Ini proses artinya dia berkelanjutan dari yang tadi. Bisa ya? Oke, selamat.
Oke, jadi nanti sebentar proses nih untuk pemaparannya atau presentasinya kita mengukurnya nanti kita lihat dalam bentuk visual Nah, jadi outputnya sudah saya bagikan, nanti sebentar kita langsung lihat hasilnya tuh pada games. Bagi yang belum
nomor terakhir, segera menyelesaikannya. Siapa? Saya. Oke, kalau sudah semuanya, lihat nih yang saya kirimkan pada grup kelas ya. Semuanya lihat pada link yang saya kirimkan pada grup kelas. Sudah masuk ke yang kotak? Sudah? Kodenya. Ya, silakan masuk pada kode yang ada pada layar. Silakan masuk pada kode yang ada pada layar untuk join pada My Quiz. Kode yang ada pada layar untuk join pada My Quiz. Sudah berhasil masuk? Ada yang sudah bergabung? Satu peserta, kelompok mana itu? Bukan. Oke, yang lain silakan. Sudah dua peserta. Kelompok mana itu? Satu. Next. Kelompok mana lagi silakan. Ayo join, itu kodenya 033314. Baru 3 peserta, masih satu. Kendalanya di mana? Oke, sudah ada 3 peserta dari kelompok yang masuk. Masih satu kelompok. Segera login. Ya. Sabar. Sudah? Oke, sudah 4 peserta. Maka lengkaplah sudah jumlah kelompok yang ada. Mari sekarang kita lihat pada kuis yang ada untuk menjawab post test yang tadi sudah diberikan. Ready? Ayo semangat. Skor kalian akan langsung muncul di situ. Ayo semangat. Ayo semangat. Silakan pilih jawaban kalian.
Suka sudah berhasil menjawab satu pertanyaan. Yang lain ayo segera susun teman kalian. Ayo semangat. Ya, menyusul kelompok aku sudah satu, kelompok Suka sudah dua. Wow, luar biasa. Silakan. Semangat, semangat, semangat. Ya, sesuai dengan jawaban yang tadi kalian sama-sama catat. Sesuaikan dengan jawaban. Oke, kelompok Sukanya sudah. Yang lain? Ayo kelompok yang lain susul. Kelompok aku. Oke. Kelompok aku juga sudah berhasil. Dan kita lihat yang menempati posisi pertama adalah kelompok Suka. Oke, ini adalah hasil pos tesnya. Oke, terima kasih. Ini nanti isi untuk yang refleksi. Silakan diisi untuk yang refleksinya. Oke, silakan diisi untuk refleksi tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan dari masing-masing kalian sumbangkan pikiran kalian untuk diisikan pada refleksi yang ada. Untuk minggu depan, karena hari ini kita sudah belajar tentang yang namanya pengertian polinomial dan juga operasi aljabar pada polinomial. Dalam hal ini penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada polinomial. Maka pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi pembagian polinomial dan juga nilai dari polinomial. Pembagian itu nanti kita akan lihat dari dua aspek cara penyelesaian. Yang pertama dengan cara pembagian bersusun atau rekor, dan juga yang berikut adalah dengan menggunakan skema Cornell. Dengan menggunakan yang namanya skema Cornell. Untuk pembelajaran kita hari ini, terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kita lakukan bersama di sini. Untuk pembelajaran hari ini semuanya bagi saya menyenangkan. Kalau bagi kalian menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke, untuk materi polinomial dalam hal pengertian polinomial dan juga operasi aljabar pada polinomial hari ini dinyatakan selesai. Berikan aplaus dulu. Selanjutnya doa dari seorang anak, mungkin beserta diri yang mau memimpin doa. Oke, silakan maju ke depan. Teman-teman dan bapak ibu, marilah kita niatkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Teman-teman dan bapak guru, marilah kita niatkan hati dan batin kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Izinkanlah saya membawa doa ini menurut agama Katolik. Bapak, guru dan teman-teman yang beragama lain mohon menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Tuhan dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, puji dan syukur kami haturkan kembali ke depan hadirat-Mu
karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyelesaikan kegiatan belajar mengajar kami dengan baik. Ya Tuhan, kiranya utusan Roh Pelindung-Mu agar selalu melindungi kami, agar dari awal kegiatan belajar mengajar kami dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, hanya ini saja dalam permohonan kami. Nama-Mu selalu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa